Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip ya. Mohon maaf agak lama belum upload karena kesibukan kerja. Nah, untuk requestnya dari Sobat Jam Truk Mania masih dengan tema yang sama ya. Requestnya dari Sobat Jam Truk Mania dengan pemandangan background balon ya. Ini balon udara di Wonosobo waktu Om Bro bermain ke Wonosobo ya. Ini di desa Kalikajar ya, Kalikajar Wonosobo. Nah, untuk requestnya Om Bro, sebenarnya letak kekuatan power suara Cucak Ijo itu ada di mana untuk mendeteksi atau mencari bahan Cucak Ijo yang nantinya mempunyai kualitas power suara yang dahsyat atau kualitas suara yang bagus. Nah, seperti ini untuk sobat-sobatku semua. Untuk power suara, itu setahu Om Bro ya, setahu Om Bro itu power suara itu yang paling kenceng setahu Om Bro itu dari BWI itu ya. Cucak Ijo BWI itu volumenya tuh kenceng, hampir rata-rata kenceng. Terus yang kedua itu power dari Cucak Ijo dari Merapi ya, Merapi Jawa Tengah itu powernya juga kenceng. Terus dari Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau lain itu juga kencang-kencang semua. Tergantung kita jeli untuk memilih. Nah, di sini Om Bro akan memberikan sedikit panduan. Ya, panduan untuk sobat semua untuk memilih nantinya Cucak Ijo bahan itu mempunyai kualitas power suara yang bagus. Ya, kalau sekali lagi kalau dari BW itu rata-rata memang kencang ngebas, besar ngebas. Terus kalau dari Kalimantan itu dari Berau ya, Cucak Ijo Berau itu kualitas suaranya juga kencang dan ngebas. Tapi kalau dari daerah Merapi ya, Merapi Jawa Tengah itu kebanyakan tuh kenceng tapi ngkristal, kayak suara kacer skoci itu ya, ngkristal. Nah, di sini sobat semua mau pilih yang mana ya, pilih yang mana. Tentunya kalau ingin buat lomba ya pilih yang suaranya kenceng dan ngebas itu ya. Dari Pulau Kalimantan, Sumatera itu bagus-bagus ya, serta dari Pulau Jawa Timur ya, itu juga bagus-bagus semua. Nah, di sini sekali lagi Om Bro tekankan ya, tekankan atau kasih saran jangan melihat KTP-nya itu dari mana, tapi jelilah saat memilih bahan. Jadi kita ingin mempunyai Cucak Ijo dengan kualitas suara yang powernya bagus, kita tidak usah memilih KTP atau membandingkan dari pulau mana. Intinya Cucak Ijo itu dari pulau A, pulau B, pulau C, pulau D, dan pulau Z itu sama saja ya, sama saja. Intinya mempunyai kualitas yang rata-rata hampir sama, tetapi ada yang lebih di atasnya apabila kita jeli untuk memilih. Nah, di sini Om Bro akan memberikan panduan ya, panduan untuk sobat semua untuk memilih yang nantinya menghasilkan suara yang bagus. Sekali lagi entah dari mana KTP-nya, Om Bro cuma memberikan panduan agar nantinya sahabat semua bisa memiliki Cucak Ijo dengan kualitas suara yang bagus. Nah, panduan yang pertama saat Anda memilih bahan atau memilih Cucak Ijo setengah jadi atau intinya itu ya bahan lah gitu ya, bahan entah itu dari Om Yoga, entah itu dari mana, intinya itu masih bahan. Silahkan mengikuti arahan atau panduan yang Om Bro sampaikan di video tip ini. Jangan lupa di like videonya dan nikmati backgroundnya di video kali ini ya, balon udara di Wonosobo, desa Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Ini ya, ini gambar lama, ini sudah pernah Om Bro upload di video, yaitu di video vlog ya, pernah Om Bro upload, tapi ini kembali Om Bro gunakan karena ini milik Om Bro pribadi ya, jadi bisa digunakan kembali untuk membuat video tip. Nah, untuk panduan yang pertama silahkan sahabat semua itu melihat dari apa itu paruh. Nah, paruh ini ada dua loh ya, ada dua. Yang satu paruh kristal serta paruh yang nantinya menghasilkan suara kenceng ngebas. Tapi di sini Om Bro menyarankan apabila sahabat semua itu ingin Cucak Ijo itu untuk lomba atau untuk lapangan, silahkan pilih yang power kencang dan ngebas. Nantinya akan menghasilkan suara yang
terdengar jelas oleh juri. Kalau kristal itu terkadang itu dia tidak kelihatan ya kalau powernya kurang, tetapi kalau untuk rumahan yang kristal itu luar biasa, enak sekali didengar itu ya, kemerincing gitu, enak sekali. Pokoknya kalau kristal tuh enak sekali. Kayak kacar skoci itu kan kristal suaranya enak sekali ya, beda kalau sama kacar lokal. Lokal tuh dominan ngebas gitu. Nah, untuk yang pertama, apabila sahabat semua ingin memiliki cuca hijau dengan kualitas suara power yang besar serta lantang, yang pertama silakan sobat semua itu memilih dari segi paruh. Nah, paruh yang nantinya menghasilkan suara power kencang, ngebas, yaitu yang satu paruhnya itu tebal. Bisa dikatakan kalau bibir itu ya dumble gitu ya, dumble pok. Paruhnya besar serta lubang hidungnya itu tembus. Yang dimaksud lubang hidung tembus adalah lubang hidung itu kelihatan besar apabila kita perhatikan dari dekat. Lubang hidung itu tembus dengan lubang hidung di kanan dan kiri, jadi tidak ada hambatan. Itu kebanyakan cuca hijau yang memiliki suara power yang bagus. Terus yang kedua, lidah ya, lidah kalau untuk cuca hijau yang nantinya volumenya besar, itu lidahnya itu seakan-akan tuh kayak lidah ular. Maksudnya kayak lidah ular tuh kayak apa Om Bro ya? Lidahnya itu panjang ya, panjang tidak pendek. Kalau pendek ya tetap cidal ya, cidal. Tapi kalau yang panjang kayak malat-malat itu kan kelihatan panjang itu ya, panjang kayak lidah ular itu tuh. Sedikit yang lancipnya itu sampai kelihatan, itu yang nantinya menghasilkan power suara yang bagus. Untuk mengetahui lidah, karena kalau diomyokan mungkin ditangkap kan tidak boleh ya, cukup Anda Anda kasih gerakan-gerakan supaya terbang-terbang. Nah, di situ nanti kan ada yang mangap-mangap dan itu kelihatan dari segi lidahnya ya. Intinya yang panjang, jangan yang cadel atau yang pendek ya. Tidak kelihatan dari luar nggak apa-apa, yang penting panjang gitu ya. Bisa Anda amati sekali lagi untuk lidah itu yang panjang. Dan untuk selanjutnya, posisi paruh atas bawah itu melengkung ya, paruhnya itu melengkung. Yang atas itu melengkung lancip, yang bawah itu lurus dan kayak untuk pangkalnya itu kayak letter F gitu ya, kayak letter V gitu, kayak letter V ya, letter V. Untuk bagian yang bawah itu menghasilkan suara yang bagus, serta rambut-rambut atau bulu-bulu itu sangat tebal menutup bagian paruh, yaitu untuk suara yang tebal. Untuk selanjutnya, untuk suara yang kristal. Nah, untuk suara yang kristal bedanya cuma di paruh ya, di paruh. Kalau yang kristal itu panjang, lancip, dan pipih. Itu suara cuca hijau dengan kualitas power yang kristal. Kristal bukan berarti dia powernya lemah, powernya sangat tinggi, sama dengan yang tadi Om Bro sebut untuk power keras itu. Sama, cuman bedanya itu yang pertama tadi suaranya ngebas, tapi yang kedua ini suaranya bass treble. Kalau didengar tetap enak yang bass treble. Untuk lomba pun tetap enak yang bass treble, tapi kebanyakan untuk lomba memang menggunakan yang lost fall ya, lost fall atau ngebas, karena untuk terdengar nyata oleh juri. Karena kalau lomba itu kan banyak sekali ya, tetapi kalau Anda punya yang volumenya kristal seperti cuca hijaunya Om Bro yang bernama Putra Merapi itu, volumenya kenceng kristal, biasa Om Bro taruh di agak pinggir-pinggir, itu sangat disukai oleh juri. Karena apa? Suaranya itu enak sekali ya. Kalau ngerol, kalau powernya yang kristal, kalau ngerol itu wah enaknya sekali, kemerincing enak sekali. Beda kalau yang ngebas power itu. Intinya untuk memilih Om Bro sudah kasih tahu resepnya, cuman ada di situ ya. Untuk bagian kepala, mata itu bebas, tidak ada hambatan. Intinya hanya tertera pada paruh, pada cuca hijau. Itu adalah untuk mengetahui atau kita meraba-raba nantinya menghasilkan cuca hijau dengan kekuatan atau power yang diidam-idamkan, atau power
yang memang kita inginkan. Jadi hanya ada 2 jenis ya, ada 2 jenis, yaitu power suara bass kencang serta suara kristal kemerincing. Dan sekali lagi untuk jejak hijau dari mana itu bebas ya, bebas tanpa mengenal KTP. Nah, hanya itu info singkat yang bisa Om Bro sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Salam.